bersama Lose-Lose untuk beribadah kembali setiap hari Minggu ya. Iya. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti sehat kan semua? Ya, pasti sehat dong. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, masih diberi kesehatan, masih bisa lihat orang-orang di rumah. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Maka dari itu mari kita mengucap syukur dengan memujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari baru yang telah Engkau berikan pada kami semua. Pada saat ini kami mau memuji, muliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di sini siapa yang sayang sama orang tuanya, sama saudara-saudaranya di rumah? Pasti sayang dong loh, nggak mungkin adik-adik gak sayang sama orang tua, kakak, adik. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada satu pribadi yang sayang sama kita melebihi kita sayang ke orang tua kita. Tahu nggak itu? Siapa ya kira-kira? Pasti Tuhan Yesus dong. Iya. Tuhan Yesus tuh sayang kita tanpa memandang siapa diri kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan Yesus sayang semua. Sayang
kita bangkit berdiri dan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu adik-adik buat mentransfer uang persembahan melalui rekening gereja, atau bisa juga adik-adik mengumpulkan persembahannya dulu. Nanti ketika ibadah tatap muka diadakan kembali, adik-adik bisa memberikannya kepada losa-losa di sekolah minggu. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan pekerja Kristus yang mulia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jikalau pada hari ini kami semua masih boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dilakukan, difungsikan untuk keperluan gereja ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab dan juga catatan mingguannya, serta menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau
Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita bersatu di dalam doa dulu ya. Kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh untuk beribadah Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan nanti dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, coba adik-adik lihat video ini dulu ya. Alright, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Alright. I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Alright, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need. Wah adik-adik, anak tadi taat ya sama perintah orang tuanya. Nah coba adik-adik lihat lagi gambar yang ini. Nah, tadi gambar apa? Iya, gambar Adam dan Hawa adik-adik yang ada di Taman Eden. Nah, mungkin adik-adik sudah sering mendengar ya tentang kisah dosa Adam dan Hawa. Tapi hari ini kita mau belajar beberapa hal dari Kejadian 3 tentang kenapa sih sangat sulit manusia ini untuk memuliakan Allah. Nah, Taman Eden tadi adalah tempat tinggalnya Adam dan Hawa. Di sana Adam dan Hawa merawat Taman Eden dan juga menikmati waktu dengan Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Allah berkata, "Adik, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Nah, jadi seperti yang kita tahu di dalam Alkitab menyatakan bahwa ular dipakai oleh iblis untuk mencobai Adam dan Hawa. Apa yang ditanyakan iblis pada Hawa? Ia bertanya, apakah Allah menempatkan satu pohon terlarang bagi Adam dan Hawa? Menurut adik-adik, apakah iblis ini sungguh-sungguh bertanya kepada Hawa karena tidak tahu? Tidak ya adik-adik. Jadi iblis ini bertanya supaya Hawa ini meragukan firman Allah. Iblis menipu Hawa jadi. Nah, lalu Hawa bilang kepada ular itu. Nah, kita buka Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai 3. Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman,
Janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, jadi kita saya akan ulangin ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, jadi apakah semua yang dikatakan oleh Hawa ini benar? Tidak, adik-adik. Hawa menambahkan beberapa kata, adik-adik. Apakah adik-adik tahu apa itu? Hawa berkata untuk tidak menyentuh pohon itu, untuk tidak dikatakan bahwa meraba ya, ataupun raba buah itu. Nah, padahal Allah tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu, adik-adik. Di Kejadian 2 ayat 16-17 tadi. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-4-5. Ular berkata lagi kepada Hawa, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, iblis ini ingin Adam dan Hawa meragukan firman Allah, adik-adik. Kemudian kita baca lagi ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apa yang Hawa lakukan, adik-adik? Ia melihat buah itu, ia mengambilnya dan memakannya, adik-adik. Wah, seharusnya apa yang harus Hawa lakukan? Yang pertama, mempercayai firman Allah. Yang kedua, beriman bahwa Allah memberitahukan kebenarannya dan mengetahui yang terbaik bagi Hawa. Yang ketiga, percaya bahwa peraturannya adalah demi kebaikan Hawa. Dan yang keempat, lari dan tidak mendengarkan perkataan iblis. Hawa seharusnya percaya dan beriman kepada Allah, tapi dia malah mempercayai iblis. Dia melihat betapa menariknya buah itu, lalu dia mengambil dan memakannya. Kemudian dia memberikannya kepada suaminya, yaitu kepada Adam. Nah, adik-adik, demikianlah godaan untuk berbuat dosa yang datang kepada kita, kepada diri kita. Kita melihat sesuatu yang menarik, kita melihat sesuatu yang kelihatannya, wah, itu kayaknya boleh tuh kita coba. Nah, tapi Allah sudah berkata ya, dari Allah berfirman, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal tersebut, hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi sama seperti buah yang ada di Taman Eden, dosa juga terlihat menarik. Jadi iblis mengatakan kebohongan-kebohongan tentang Allah. Ia ingin Adam dan Hawa ini meragukan firman Allah dan berpikir bahwa Allah itu tidak mengatakan hal yang sebenarnya, dan berpikir dan ingin Adam dan Hawa berpikir kalau Allah memperlakukan mereka dengan tidak baik. Nah, jadi kita buka Kejadian pasal 3 ayat 7-13 ya. Nah, saya akan bacakan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah
manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Nah, dari ayat-ayat tersebut, hubungan Adam dan Hawa dengan Allah berubah ketika mereka berdosa. Sebelumnya mereka mempercayai Allah dan firman-Nya dalam segala hal. Hidup mereka penuh dengan sukacita. Tetapi iblis membuat mereka meragukan Allah, meragukan firman Allah, dan berpikir kalau Allah itu berbohong pada mereka. Maka mereka memberontak melawan Allah, adik-adik. Setelah itu mereka menjadi takut kepada Allah dan merasa malu pada diri sendiri. Adam dan Hawa ini merasa bersalah, adik-adik. Dan ya memang mereka ini bersalah karena tidak menaati perintah Allah. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2a, ayat ini mengatakan bahwa dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Kehidupan Adam dan Hawa rusak karena dosa mereka. Hubungan mereka dengan Allah rusak dan hubungan dengan sesama ciptaan juga rusak. Dosa mempengaruhi Adam dan Hawa, juga mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Kita hidup di bawah pengaruh dosa Adam dan Hawa, adik. Kita harus mengingat bahwa kita ini manusia berdosa di hadapan Allah, seperti Adam dan Hawa. Dosa kita ini merusak hubungan istimewa kita dengan Allah, dengan sesama manusia, dan juga dengan ciptaan. Nah, lalu mengapa Allah harus menghukum Adam dan Hawa, adik? Apa Allah tidak bisa berkata, "Tidak apa-apa"? Tapi jangan diulangi lagi ya, seperti biasanya guru-guru kita atau orang tua kita yang berkata seperti itu. Tidak ya, adik-adik. Kenapa? Karena Allah itu kudus, adik-adik. Apa maksudnya kudus? Maksudnya adalah Allah itu murni, Allah itu penuh kebenaran dan sempurna. Jadi Allah harus menghukum dosa Adam dan Hawa karena Allah maha adil dan maha kudus, adik-adik. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita ini layak mendapat hukuman dari Allah? Ya, adik-adik, kita ini manusia berdosa, jadi kita pantas mendapatkan hukuman. Tapi kita patut bersyukur bahwa Allah memiliki belas kasih dan berencana menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa kita ketika kita beriman dan percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, adik-adik. Nah, cerita Lose sudah selesai. Silakan adik-adik mencatat, menulis catatan mingguannya. Papa, mama, atau kakak di rumah boleh bantu adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalannya. Sudah, mari kita bersatu di dalam doa.
Saat ini Lesa minta adik-adik untuk mengambil saat teduh ya, untuk mengakui segala dosa adik-adik yang sudah adik-adik buat. Cukup di dalam hati saja. Meminta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kami Tuhan yang sudah kami lakukan, yang melukai hati-Mu Tuhan. Kami tahu kami ini manusia yang berdosa Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami dari hukuman dosa tersebut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat hidup untuk menjalankan firman-Mu, untuk taat, untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus sertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum ibadah kita berakhir, kita pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.